ya. Jadi untuk rumus persamaan dasar akuntansi masih ingat apa? Ah ya, betul. Harta sama dengan utang ditambah modal. Atau bisa juga dikatakan harta sama dengan pasifa. Ya. Nah, kemudian pada saat kita menganalisis persamaan dasar akuntansi, nah harus diingat, setiap transaksi keuangan itu pasti akan mempengaruhi dua jenis akun. Ya, sedikitnya. Jadi minimal harus ada dua akun yang berpengaruh. Nah, yang pertama pengaruhnya itu bisa hartanya bertambah, ya kemudian harta lainnya bisa juga berkurang, betul. Terus yang kedua, bisa hartanya bertambah, utangnya bertambah. Nah, coba contohnya apa kalau harta bertambah, utang bertambah transaksinya? Berarti harta bertambah, modal bertambah kalau gitu. Nah, nah itu berarti contoh yang ketiga. Contoh yang kedua apa kalau hartanya bertambah, utangnya bertambah? Coba. Kalau kita minjem uang, jadi contoh yang mana tuh? Yang kedua ya. Yang ini hartanya bertambah berupa apa? Berupa kas ya. Tadi pada saat kita minjem uang berarti uangnya bertambah, utangnya juga bertambah ya. Terus misalkan contoh yang keempat, hartanya berkurang, utangnya berkurang. Nah, apa coba? Pembayaran apa? Yang jelas pasti kita bayar utang. Bener gak? Kan di sini utangnya berkurang tuh. Ya. Yang kalau utang berkurang pasti dibayarkan ya, dilunasi utangnya. Nah, kalau kita bayar utang pakai apa? Pakai uang ya. Jadi ketika bayar utang berarti hartanya berkurang berupa uang dan utangnya juga berkurang. Nah, terakhir misalkan ada hartanya berkurang, modalnya berkurang. Nah, contoh transaksinya gimana kalau hartanya berkurang sama modalnya berkurang? Bayar listrik. Nah, listrik itu masuknya ke apa? Akun apa? Ke beban, betul. Jadi pada saat kita membayar beban-beban, entah itu beban listrik, beban gaji ya, terus ada juga beban telepon, nanti modalnya berkurang. Ya, hartanya berkurang, modalnya berkurang. Nah, misalkan di sini ada transaksi Ibu Jelita membeli peralatan salon dengan pembayaran tunai sebesar 30 juta. Nah, coba pengaruhnya ke akun apa nih? Ke kas, oke. Sama? Oke, sama bertambahnya peralatan. Kalau kasnya berkurang bertambah? Berkurang ya. Oke, betul. Jawabannya adalah kasnya berkurang, kemudian peralatannya bertambah ya. Nah, jadi dari transaksi ini pengaruhnya adalah hartanya bertambah berupa peralatan. Di satu sisi, ya hartanya berkurang ya. Berupa apa? Yang berkurang. Kasnya ya, oke. Nah, kemudian contoh lagi, misalkan Ibu Jelita membeli kendaraan dengan pembayaran kredit. Oke, bertambahnya kendaraan sama apa? Sama utang, betul. Oke, kendaraannya bertambah berkurang tadi. Bertambah utangnya? Utangnya bertambah juga, betul.
Nah, ini ya jawabannya, kendaraan bertambah 250 juta, kemudian utangnya juga bertambah 250 juta. Oke, berikutnya, salon jelita menerima penghasilan atas jasa yang diberikannya kepada seorang klien secara tunai. Oke, kas, betul. Sama apa? Sama modal. Kenapa modal? Karena di sini kata kuncinya penghasilan, ya. Nah, kalau ada penghasilan itu apa? Kata lainnya, pendapatan, ya. Jadi kalau ada pendapatan atau penghasilan, maka pengaruhnya itu ke akun modal. Ya, pengaruhnya bertambah berkurang. Si modalnya bertambah, ya. Kalau kasnya juga bertambah, betul. Nah, jadi ini dari transaksi yang ketiga ini, ya, pengaruhnya kas sama modalnya bertambah. Atau hartanya bertambah, modalnya bertambah. Oke, berikutnya salon jelita membayar utang kepada toko A. Oke, kasnya berkurang. Terus? Utangnya berkurang, ya. Oke, jadi dari transaksi ini pengaruhnya adalah kasnya berkurang, utangnya berkurang. Oke, bagus. Nah, ada lagi nih. Salon jelita membayar gaji. Oke, kas, terus? Hati-hati. Bayar gaji. Oke, kas, tadi udah betul. Sama apa? Coba. Sama modal, ya. Kenapa modal? Ya, ada kata kuncinya adalah gaji. Nah, gaji itu adalah beban, ya. Oke, jadi kenapa masuk ke modal? Karena di sini ada beban gaji. Nah, modalnya tadi gimana, berkurang bertambah? Modalnya berkurang, ya. Oke, jadi dari transaksi ini pengaruhnya adalah kasnya berkurang, modalnya berkurang. Nah, itu tadi sedikit review, ya, pengulangan kembali dari materi di minggu kemarin. Nah, jadi untuk yang pertemuan hari ini, kita akan bahas materi yang baru, yaitu jurnal umum, ya. Atau istilah Inggrisnya itu adalah general journal. Oke, kalau di sekolahnya udah pernah belajar belum? Udah sampai jurnal umum? Belum. Oke, jadi Nisa udah curi start duluan, ya, udah masuk ke jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum ini pengertiannya itu adalah catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Nah, yang perlu diingat ini aja, ya, yang perlu dipahami bahwa jurnal itu adalah catatan akuntansi pertama. Ya, kenapa catatan akuntansi pertama? Karena bisa dibilang jurnal umum ini adalah siklus pertama dalam akuntansi, ya, setelah adanya transaksi keuangan. Jadi dari transaksi keuangan dulu, baru nanti dicatat ke jurnal umum. Nah, kemudian untuk tujuannya itu, ya, dibuatkan jurnal umum untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Nah, kronologis itu artinya berurutan, ya, sesuai dengan tanggal transaksinya. Jadi tanggal 1 dulu, kemudian tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini untuk format jurnal umum, ada kolom tanggal, ya, terus ada juga kolom nomor bukti, keterangan, referensi, debit, sama kredit. Nah, kalau kolom tanggal kira-kira diisikan apa nih? Tanggal, ya. Jadi tanggal diisikan dengan tanggal transaksinya. Terus untuk nomor bukti ini diisikan dengan
nomor bukti transaksinya. Nah, Nisa pernah nggak dapat ini kwitansi kayak gitu? Pernah ya, kwitansi. Terus misalkan kalau udah belanja nih ke supermarket, biasanya suka dikasih apa tuh dari kasirnya? Ada bukti ya. Nah, biasanya di bukti tersebut ada nomornya. Nah, jadi untuk nomor itu, ya nomor dari kwitansinya, terus dari bukti dari kasir itu kita catat di kolom nomor bukti. Ya, misalkan ada kwitansi nomor 1, misalkan ya, kita tuliskan nomor 1 kwitansinya. Ya. Terus untuk kolom keterangan, ini diisikan dengan akun yang berpengaruhnya apa. Misalkan tadi kita beli perlengkapan ya, berarti harus ditulis apa di keterangannya? Perlengkapan. Hmm. Beli meja, berarti tulisnya apa di keterangannya? Nah, yang ditulisnya akunnya aja. Ya, misalkan kita membeli mejanya secara tunai. Nah, berarti akun apa yang berpengaruh? Kas sama apa? Kas sama bertambahnya barang ya, meja atau peralatan. Nah, berarti dicatat nanti di keterangannya itu peralatan. Ya, peralatan dulu, terus baru kas. Gitu. Nah, untuk pencatatannya ingat, kolom keterangan itu diisi dengan akun yang di sebelah debit dulu. Nanti kita belajar akun itu, misalkan akun kas harus dicatat di mana sih gitu ya, apakah di debit atau di kredit. Yang perlu diingat ini aja, keterangan buat ngisi akun-akunnya. Misalkan akun kas, terus akun pendapatan, akun modal, kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk kolom referensi atau kolom ref, ini boleh dikosongin aja dulu. Ya, nanti diisikannya itu pada saat kita membuat yang namanya buku besar. Ya, yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk referensi boleh dikosongin aja dulu ya. Terus untuk dua kolom terakhir, kolom debit sama kredit, ini diisikan dengan nominalnya berapa atau angkanya berapa sih dari transaksi keuangan itu. Misalkan tadi kita beli meja ya seharga misalkan 1 juta misalkan. Nah, berarti nanti dicatat di debit sama kreditnya itu sebesar 1 juta. Gitu ya. Jadi debit sama kredit diisikan dengan angkanya. Sama. Ya, di debitnya tadi 1 juta, di kreditnya juga 1 juta. Nah, kemudian nanti pada saat kita menyusun yang namanya jurnal umum, harus paham sama yang namanya aturan debit atau kredit. Ya, jadi harus hafal ini, aturan debit atau kreditnya. Karena jurnal itu, ya kalau nggak bisa debit kreditnya, nggak bisa bedain, maka susah ya. Karena kunci kita bisa menyusun jurnal umum itu harus paham aturan debit sama kredit. Nah, kita lihat nih, di sini kelompok akun di akuntansi itu ada berapa? Kelompok akun di akuntansi ada berapa? Coba, ada apa saja? Ada harta. Nah, ini kelompok, kalau ditanya kelompok akun itu ya, harta, utang, modal. Ada harta, utang, modal, terus pendapatan sama beban. Ya. Jadi ada berapa? Oke. Ya, udah? Oke. Jadi kelompok akun dalam akuntansi ada berapa? Ada 5. Tambahannya pendapatan sama beban. Ada 5 ya. Jadi akun dalam akuntansi itu ada 5 secara umum. Harta atau istilah lainnya itu aset ya. Terus utang atau kewajiban atau liabilitas, ini sama aja. Terus modal, pendapatan sama beban-beban. Ya. Oke, ingat ini kelompok akun ada 5. Oke. Terus
Terus pendapatan dulu, beban ya. Atau bisa diingat inisialnya aja yang huruf awalnya. HUMPB. HUMPB. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya. Nah, ini dari kelima kelompok akun tersebut punya aturannya. Jadi misalkan ketika harta atau aset itu bertambah, ya, maka harus dicatat di sebelah debit. Misalkan tadi kita beli perlengkapan ya, beli meja. Nah, berarti pada saat kita membeli meja, mejanya bertambah berkurang? Bertambah ya. Terus meja itu termasuknya kelompok akun harta atau kekayaan perusahaan. Maka ketika membeli meja, mejanya harus dicatat di sebelah mana? Di debit atau di kredit? Di debit ya. Karena kan kalau di sini kalau harta bertambah dicatat di debit, D. Ya, kalau berkurang di sebelah kredit gitu. Nah, terus untuk saldo normalnya ya harta itu ada di sebelah debit. Gitu ya. Terus untuk ini di bawahnya ada utang, modal, dan pendapatan. Nah, utang, modal, dan pendapatan itu kebalikannya dari harta. Jadi kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Ya. Misalkan utang berkurang ketika apa? Contoh transaksinya. Ketika dibayarkan, betul. Jadi pada saat ada pembayaran utang, maka utangnya dicatat di sebelah mana? Di debit. Oke, bagus. Karena pada saat pembayaran maka utangnya berkurang atau bertambah? Berkurang ya. Nah, kita lihat utang berkurang dicatat di sebelah debit ya. Di D gitu. Nah, sedangkan untuk saldo normalnya itu utang, modal, dan pendapatan di sebelah kredit. Ya. Saldo normal itu posisi normalnya, posisi yang seharusnya gitu ya, umumnya. Kemudian satu lagi nih, beban. Beban itu sama seperti harta ya. Jadi ketika bertambah dicatat di debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Gitu. Sedangkan saldo normalnya ada di sebelah debit. Nah, kira-kira hafal nggak nih debit kreditnya? Bingung? Nah, kalau bingung saya punya caranya nih. Oke, ada tips mudahnya buat hafal saldo, buat hafal aturan debit dan kredit yang tadi. Oke, nah ini tips mudahnya bisa pakai 5 jari tangan ya. Nah, tadi kan kelompok akun dalam akuntansi ada berapa? Ada 5 ya. Nah, jadi boleh kita simbolkan, misalkan harta itu dengan jempol, ya. Terus berikutnya urut aja, jadi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya. Harta jempol, terus ibu jarinya untuk utang, jari tengah itu untuk modal, jari manis pendapatan, kelingking untuk beban. Ya. Atau ingat aja inisialnya H, U, M, P, B. Ya, mulai dari jempol. Oke, ingat H, U, M, P, B? Oke. Nah, kalau sudah ingat, boleh si jempol sama kelingkingnya itu dilipat ke dalam. Jadi kayak kita tuh menyimbolkan angka 3 gitu ya. Oke, bisa? Nah, tadi yang dilipat itu si jempol sama kelingking itu akun apa? Coba. Yang dilipat yang si jempol sama kelingking itu akun apa tuh? Harta. Harta beban. Harta beban, ingat ya. Yang dilipat itu apa? Akun apa? Harta sama beban. Terus yang berdiri, yang 3 ini, oke. Jadi yang berdiri utang, modal, dan pendapatan, yang dilipat harta sama beban. Oke, ingat sampai sini? Nah, terus kita misalkan nih,
Jadi ketika tangan kita itu angka 3 gini gitu ya. Nah, misalkan semua akunnya bertambah. Nah, jadi di sini asumsikan bahwa jari yang masuk ke dalam telapak tangan akan dicatat di sebelah debit ketika bertambah. Nah, jadi jari yang dilipat itu kan tadi harta sama beban akan dicatat di debit ketika bertambah. Nah, sedangkan kalau yang berdiri dicatatnya di sebelah kredit ketika bertambah. Ya. Oke, ingat. Jadi kalau yang dilipat, kalau bertambah dicatat di sebelah mana? Coba. Jari yang dilipat tuh yang di si jempol sama kelingking ketika bertambah dicatat di mana? Di debit. Terus kalau yang berdiri utang, modal, dan pendapatan di sebelah kredit ya ketika bertambah. Jadi ingat yang berdiri itu ya, kenapa? Itu sudah aturannya. Jadi kenapa di kredit? Karena aturannya kayak gitu. Jadi ketika utang bertambah harus dicatat di kredit. Kalau modal bertambah harus dicatat di kredit. Tapi kalau beban dan harta bertambah dicatat di mana? Di debit ya. Oke, jadi kayak gitu ya untuk cara kita mudah buat menghafal saldo aturan debit dan kredit yang tadi. Oke, bisa dipraktekkan kira-kira. Nanti kita masuk ke transaksi ya. Atau kita langsung aja ya ke transaksi ya. Langsung kita praktekin.